Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah ilahi Rabbi yang mana telah memberikan kepada kita kesehatan jasmani dan rohani, dan tak lupa juga sholawat beserta salam mari kita curah dan limpahkan kepada junjungan kita, yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan kelompok pengantar studi Islam, yang mana ada 6 kelompok yang akan saya presentasikan. Ini adalah tugas UAS pengantar studi Islam. Yang pertama yaitu kelompok Asep Rizal dan Abdullah, lalu yang kedua kelompok Kang Ali dan Pak Rohyat, yang ketiga yaitu kelompok Pak Syarif, yang keempat kelompok Kang Najib, yang kelima yaitu kelompok Kang Dikri dan Kang Ihya, yang terakhir yang keenam kelompok Kang Wildan. Langsung saja saya akan mempresentasikan atau menjelaskan kelompok-kelompok yang saya tadi sebutkan. Yang pertama yaitu kelompok Asep Rizal dan Abdullah, yang mana ini berjudulkan materinya itu metode dalam mempelajari agama Islam. Nah, di sini apa sih itu metode? Metode adalah prosedur atau suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, yang pertama itu pembahasan tentang metode, lalu yang kedua bagaimana metode memahami agama Islam. Nah, di dalam buku sosiologis karya Ali Syariat mengenai metode memahami Islam, yang pada intinya Islam harus dilihat dari berbagai dimensi. Dalam hubungan ini, dia mengingatkan jika kita meninjau dari sisi pandang saja, maka yang akan terlihat hanya satu dimensi saja. Dari gejalanya yang bersegi banyak, mungkin kita berhasil melihat secara tepat, tapi tidak cukup kita bila memahaminya secara keseluruhan. Nah, di sini ada cara-cara. Nah, yang pertama, Islam harus dipelajari dari sumbernya yang asli, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, Islam harus dipelajari secara menyeluruh. Yang ketiga, Islam perlu dipelajari dari perpustakaan atau kitab kuning yang ditulis dan dikarang para ulama. Yang keempat, yaitu Islam hendak dipelajari dari ketentuan normatif teologis yang ada dalam Al-Quran, baru dihubungkan dengan kenyataan historis, empiris, dan sosiologis yang ada di masyarakat. Nah, itu penjelasan kelompok yang pertama. Lalu kelompok yang kedua yaitu yang berjudulkan sejarah perjalanan Islam dari masa ke masa dan karakter sejarah di dalamnya, yang mana di sini terbagi menjadi ada 3 pembahasan. Yang pertama, peradaban bangsa Arab pra-Islam. Yang kedua, periodisasi sejarah dalam Islam. Yang ketiga, karakter sejarah perjalanan Islam. Yang pertama, peradaban bangsa Arab pra-Islam. Peradaban ini adalah akibat pengaruh dari budaya bangsa-bangsa lain di sekitarnya yang lebih maju daripada kebudayaan dan peradaban Arab. Pengaruh peradaban tersebut masuk ke jazirah Arab dengan beberapa jalur. Adapun jalur yang terpenting yaitu ada 3. Nah, di sini Islam masuk pada zaman peradaban Arab ke jazirah. Yang pertama, melalui hubungan dagang dengan bangsa lain. Yang kedua, melalui kerajaan-kerajaan protektorat Hirah dan Ghassan. Adapun sifat-sifat peradaban pra-Islam antara lain. Nah, ini sifat-sifat peradaban pra-Islam. Yang pertama, secara fisik kalah dengan orang Eropa yang lebih sempurna dari segi tubuh. Yang kedua, kurang bagus dalam peregonisasian kekuatan dan lemah dalam penyatuan aksi. Yang ketiga,
faktor keturunan, kearifan dan keberanian lebih kuat dan berpengaruh. Yang keempat, mempunyai struktur kesukaan yang diatur oleh kepala suku atau klan. Yang kelima, tidak memiliki hukum yang reguler, kekuatan pribadi dan pendapat suku lebih kuat dan diperhatikan. Yang keenam, posisi wanita dipersamakan seperti binatang atau hewan, atau direndahkan sekali posisi wanita tersebut. Penjelasan yang kedua, periodisasi sejarah dalam Islam. Yang pertama, periode klasik dari 650 Masehi sampai 1258 Masehi. Pada masa ini agama Islam masanya keemasan dan kejayaan. Yang kedua, periode pertengahan dari mulai 1250 Masehi sampai 1800 Masehi. Nah, di periode pertengahan ini mengalami fase kemunduran. Nah, fase kemunduran dari tahun 1250 Masehi sampai 1500 Masehi. Masa ini desentralisasi dan desentralisasi bertambah meningkat. Yang kedua, fase 3 kerajaan besar. Dari tahun 1500 sampai 1700 Masehi dan masa kemunduran dari tahun 1700 sampai 1800 Masehi. Yang ketiga, periode modern 1800 Masehi sampai sekarang. Nah, periode modern merupakan zaman kebangkitan umat Islam. Penjelasan yang ketiga yaitu karakter sejarah peradaban Islam. Ada 4 hal yang menjadi karakteristik dalam perkembangan peradaban agama Islam. Yang pertama, universal. Yang kedua, tauhid. Yang ketiga, seimbang dan moderat. Yang keempat, sentuhan akhlak. Mungkin dari kelompok yang kedua segitu, lalu dilanjutkan untuk kelompok ketiga. Dalam kelompok ketiga ini materinya yaitu objek kajian Islam dan metodologinya. Nah, ada beberapa bagian di sini penjelasan. Ada 4 penjelasan. Yang pertama, pengertian studi Islam. Yang kedua, ruang lingkup kajian studi Islam. Yang keempat, tujuan studi Islam. Yang kelima, pendekatan dan metodologi studi Islam. Yang pertama, pengertian studi Islam. Secara etimologi yaitu merupakan gabungan dari 2 kata yaitu studi dan Islam. Studi adalah mempelajari atau mengkaji. Menurut Lester Claw adalah kegiatan yang bermaksud memperoleh keterangan, sedangkan Islam yang asal kata dari aslama yang artinya selamat, tunduk dan berserah. Yang kedua yaitu ruang lingkup kajian studi Islam. Sebagai gejala budaya yang berarti segala sesuatu yang merupakan ciptaan manusia dalam kaitannya dengan agama, termasuk pemahaman masyarakat tentang doktrin agama mereka, karena interaksi sosial adalah realitas umat Islam. Yang ketiga yaitu tujuan studi Islam. Tujuan studi Islam ini bertujuan untuk mempelajari secara mendalam tentang Islam dan segala seluk-beluk yang berhubungan dengan agama. Islam sudah tentu mempunyai tujuan yang jelas yang sekaligus menunjukkan kemana studi Islam tersebut diarahkan. Yang ketiga, penjelasan yang ketiga, pendekatan dan metodologi studi Islam. Istilah pendekatan merupakan kata terjemahan dari bahasa Inggris. Approach maksudnya adalah suatu disiplin ilmu untuk dijadikan landasan kajian sebuah studi atau penelitian. Pendekatan dalam aplikasinya lebih mendekati disiplin ilmu, karena tujuan disiplin ilmu utama pendekatan ini untuk mengetahui sebuah kajian dan langkah-langkah metodologis yang dipakai dalam pengkajian. Sementara pendekatan adalah cara memperlakukan sesuatu. Nah, mungkin dari kelompok Pasarif pengertiannya cuma segitu, lalu dilanjutkan untuk kelompok selanjutnya yaitu kelompok Kang Najib, yang mana kelompok ini berjudulkan tentang model studi Al-Quran. Nah, ada beberapa bagian di dalam penjelasan ini. Yang pertama, Al-Quran, fungsi dan esensi. Yang kedua,
pengertian studi, yang ketiga metode tafsir Al-Quran, yang keempat metode studi tafsir. Yang pertama, fungsi dan esensi. Fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran adalah tuntunan serta hukum untuk menempuh kehidupan. Di dalam kitab suci terdapat hukum yang bertujuan untuk mengatur kehidupan umat Islam untuk dapat hidup berbahagia, tentram, sejahtera, dan lain-lain. Di antaranya tuntunan dalam 1. Jinayat, 2. Muamalat, 3. Munakahat, yang keempat faraid, yang kelima jihad. Al-Quran, fungsi Al-Quran juga adalah sebagai petunjuk pada jalan yang lurus, terus sebagai obat, asyifa, sebagai obat. Yang ketiga menyelesaikan masalah yang pernah diperselisihkan oleh umat terdahulu. Yang keempat mengganti dan menyempurnakan kitab Allah yang telah diturunkan sebelumnya. Penjelasan yang kedua, esensi Al-Quran. Esensi Al-Quran yang besar temenan dalam hidayah, akidah yang benar untuk ibadah yang sempurna, akhlak mulia, dan aturan hukum yang adil. Pengertian yang keempat yaitu pengertian tentang pengertian studi atau ulumul Quran. Ulumul Quran terdiri dari dua kata, yaitu ulum dan Al-Quran. Ulum jamak dari al-alim yang artinya yaitu ilmu, sedangkan Quran jamak dari qoro'a yang berarti membaca. Menurut istilah, Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Yang ketiga, metode tafsir Al-Quran. Metode tafsir Al-Quran ini ulama selalu memahami isi kandungan metode-metode penafsir sebagai berikut. Adapun metode penafsiran sebagai berikut. Yang pertama tahlili, detail. Yang kedua ijmali, global, hanya globalnya saja. Yang ketiga mukoroh, perbandingan. Yang keempat maudhu'i, artinya menyikapi suatu lafal yang sulit dipahami. Penjelasan yang keempat yaitu model studi tafsir. Yang pertama tafsir bil matsur atau Bari dan Ibnu Katsir. Yang kedua tafsir bir ra'yi ar-raji. Yang ketiga tafsir ijmali, tafsir Jalalain yang kita sering gunakan ketika kita kalau di pesantren suka menggunakan tafsir Jalalain. Yang keempat tafsir tahlili al-manar. Yang keenam tafsir maudhu'i atau tafsir al-Farmawi. Dilanjutkan untuk kelompok selanjutnya yaitu tentang model studi fikih. Ada beberapa penjelasan tentang model studi fikih. Yang pertama yaitu urgensi studi fikih, yang kedua hukum Islam. Yang pertama urgensi studi fikih. Yang dimaksud dalam studi fikih di sini yaitu kitab-kitab yang menjelaskan hukum-hukum yang bersifat praktis sebagai produk dari ijtihad para ulama. Fikih dianggap sumber penjelasan paling efektif karena fikih menjelaskan tata cara kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Yang kedua hukum Islam. Sistem kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah, pada wahyu dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Karakteristik Al-Quran. Kata Al-Quran jama dari mufrad qira'a yang artinya membaca, tapi nama Al-Quran mempunyai macam-macam dan masing-masing mengandung arti tertentu. Antara lain yang pertama Alkitab artinya buku atau tulisan, yang kedua Al-Quran artinya bacaan, yang ketiga Al-Furqan artinya pemisah, yang keempat Al-Huda artinya yaitu petunjuk, yang kelima Al-Zikr yaitu ingat. Penjelasan yang ketiga model-model penelitian fikih. Yang pertama yaitu pada periode Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam segala persoalan dikembalikan kepada Nabi untuk diselesaikannya. Yang kedua pada periode sahabat Nabi. Pada periode ini Islam bertambah luas, maka sering dijumpai berbagai persoalan hukum. Untuk itu para sahabat di samping kepada Al-Quran dan Sunnah juga kepada Sunnah sahabat Nabi. Yang keempat pada periode ijtihad serta kemajuan. Masa ini banyak hukum yang bermunculan, maka muncullah ahli-ahli fuqaha atau ahli fikih.
Yang keempat, periode taklid serta kemunduran. Setelah periode ijtihad dan perkembangan hukum pada periode ijtihad